Shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Kita mau menggerakkan tangan kita mau menggerakkan kaki kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, serta memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan pada malam hari ini GPS Korps 2 Semarang tentu sangat berbahagia karena kita mempunyai tema yang luar biasa, yaitu anti mager #nuansa Jawa. Kita semuanya di sini memakai pakaian batik khas dari provinsi Jawa, dan kita harus bersyukur karena pada malam hari ini kita semuanya boleh diberkati dan kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk itu kita siapkan hati kita pada malam hari ini untuk kita memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian penyembahan yang mengatakan lebih dalam ku menyembah.
bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari yang baik, hari yang indah Tuhan, kami boleh lakukan dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena ada kesempatan kami untuk kembali datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menggerakkan hati para pembawa sulu untuk datang ke rumah-Mu ini Tuhan. Sebentar kami akan beribadah, Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya ibadah ini Tuhan boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah berapapun kami yang hadir di tempat ini atau teman-teman kami yang mengikuti di rumah dan dimanapun mereka berada, Tuhan hadir, Tuhan menolong kami, Tuhan melayakkan kami untuk kami boleh layak menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Tuhan Engkau memberkati para yang mengambil bagian, yang memimpin pujian, singers, pemain tamborin, pemain musik, LCD, juga yang mengoperasikan sarana dan prasarana yang digunakan. Kiranya Tuhan semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga membawa ke dalam doa bagi penyampaian khotbah yang akan disampaikan oleh Letnan Jembris Hohoy dan sharing oleh Kadet Ferry dan Kadet Ica. Kiranya Tuhan juga mau memakai ketiga hamba-Mu ini untuk menjadi berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini, biarlah semuanya Tuhan sekali lagi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya, pada malam ini mau menyanyikan pujian coba, yaitu pujian yang menungso hati. Semua teman-teman yang bangkit berdiri. Kita menari untuk Tuhan, kita memuji bagi Tuhan. Segala
eleng-eleng nan jauh di sana. Pada malam hari ini saya mengundang teman-teman semuanya untuk menyiapkan hati, untuk menyiapkan pikiran kita, untuk kita bersama-sama dan sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita mengundang Roh Tuhan untuk datang ke tempat ini, menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah sampai di pertengahan acara ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah memberkati acara kami, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan dan sharing yang akan disampaikan oleh ketiga hamba-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus mengurapi supaya setiap apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini dan yang dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Haleluya. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Kadet Ferry bersama dengan bojo saya, Kadet Marisa. Senang bisa menyapa teman-teman Gerakan Pembawaslu Korps 2 Semarang. Meskipun secara virtual, tapi kami percaya bahwa teman-teman semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan terima kasih untuk kesempatan bagi kami berdua untuk menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami berdua, dan juga bagi angkatan kami pewarta anugerah, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pusdiklat menjadi salah satu tempat atau klaster terdampak dari COVID-19, dan kami juga merupakan orang-orang yang terdampak oleh COVID-19. Dan awal yang pertama kali terpapar oleh COVID ini adalah Kadet Ferry, suami saya. Ya, betul, saya sendiri. Pada waktu itu malam hari, saya merasakan demam dan panas. Saya berpikir bersama istri saya bahwa itu hanya panas biasa saja, karena mungkin kecapean atau seperti apa. Tidak menyadari bahwa itu sudah COVID, gejala awal ya dari COVID yang boleh saya alami. Beberapa minggu setelah itu saya menjalani setiap aktivitas saya seperti biasa. Kemudian ketika kami semua dinyatakan di swab, karena ada 2 teman kami yang dinyatakan positif dan kami semua boleh di swab, dan hasil swab itu menyatakan bahwa sebagian besar kami itu dinyatakan positif COVID atau terpapar COVID. Tetapi istri saya tidak, istri saya dinyatakan negatif dan saya positif. Tetapi karena pilihannya dia mau bersama-sama dengan saya dan kami terus menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi dia ada tetap bersama dengan saya. Setelah beberapa minggu kami dirawat di Pusdiklat, di tempat ini, saya dirujuk dan beberapa orang kami semua dirujuk ke Wisma Atlet untuk mengikuti pengobatan. Dan setelah beberapa hari saya di Wisma Atlet, istri saya dirujuk ke Rumah Sakit Cikini untuk mengikuti perawatan di sana, di swab di sana, dan dia hasil swab dinyatakan positif di Rumah Sakit Cikini ya. Teman-teman Gerakan Pembawaslu, beberapa hari, 10 hari saya mengikuti pengobatan di Wisma Atlet. Puji nama Tuhan, dan saya dan beberapa teman kami dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID. Hal yang menjadi berkat bagi saya bahwa saya terus menyerahkan hidup, penyerahan diri kepada Tuhan, bahwa yang terpenting bukanlah hasil negatif atau positif kita di dalam keadaan seperti ini, tetapi yang terpenting bahwa Tuhan ada tetap bersama dengan kita di setiap keadaan yang kita boleh alami. Bukan keadaan yang baik atau tidak baik, tetapi Tuhan Yesus selalu baik di setiap keadaan. Nah, inilah yang menjadi berkat dan anugerah tersendiri di dalam kehidupan saya maupun keluarga bersama dengan istri saya, bahwa kami terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan kami akan memperoleh mujizat, kesembuhan, dan berkat-berkat Tuhan.
Tentunya dengan hal ini, dengan dinyatakan saya boleh sembuh, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Gerakan Pembawa Sulu yang ada di Semarang beserta dengan unsur pemimpin yang terus mendoakan kami yang ada di tempat ini, baik saya maupun istri saya serta keluarga besar Pusdiklat. Tentunya ada beberapa hal juga pengalaman-pengalaman menarik istri saya ya, mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam dia terpapar COVID di Rumah Sakit Cikini. Tentunya kita pasti merindukan untuk mendengarkan berkat-berkat yang boleh diterima. Saya persilakan. Ya, teman-teman yang berkat oleh Tuhan, ketika orang sudah terpapar COVID, banyak orang yang takut. Dan saat itu saya juga termasuk adalah salah satu orang yang takut. Dan ketika saya lakukan pengobatan atau perawatan di Rumah Sakit Cikini, saya mendapat waktu yang sangat baik bersama dengan Tuhan. Dan ketika setelah hari 6 hari setelah perawatan di Rumah Sakit Cikini, saya dijadwalkan untuk swab kembali. Dan saya saat itu begitu percaya diri dan meyakini bahwa saya sudah sembuh atau hasil swab saya nanti pasti sudah negatif dan bisa kembali ke Pusdiklat bersama-sama dengan suami saya, dengan Ferry saat itu. Dan hari Senin saya di swab, ketika hari Rabu hasilnya keluar, suster menyampaikan bahwa Ibu Marisa saat ini Ibu masih positif, nanti di swab lagi ya. Wah, saat itu saya benar-benar kecewa karena Tuhan, saya sudah berdoa loh sama Tuhan, saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah lakukan semua yang dokter sarankan buat saya, tapi kok saya masih belum sembuh juga ini. Sudah 1 minggu saya di rumah sakit. Dan memang saya mengalami kondisi khusus saat itu karena COVID, saya mengalami pengentalan darah. Tapi ketika dalam situasi apapun saya melihat bahwa anugerah Tuhan besar bagi saya. Amin. Dan saat itu saya menyadari bahwa saya sudah salah karena saya memaksakan kehendak saya kepada Tuhan, yang seharusnya adalah saya mengikuti setiap kehendak Tuhan, mengikuti setiap yang Tuhan nyatakan bagi saya. Dan ketika saya menyadari hal ini, suami saya terus mengingatkan saya. Dan benar, ketika saya benar-benar mau berserah, ketika hasilnya masih positif lagi, saya sudah tidak rasa kecewa lagi. Saya sudah rasa semangat, tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Dan saya sampai 7 kali di swab, baru saya dinyatakan negatif dan bisa kembali ke Pusdiklat. Dan pesan saya buat teman-teman, semoga ini juga kesaksian kami berdua dapat menjadi berkat buat teman-teman. Amin. Bahwa bagaimana kita harus benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, mengikuti semua kehendak Tuhan. Berdoalah bukan kehendak kita yang harus Tuhan lakukan, tapi bagaimana kita minta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melalui setiap peristiwa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tentunya ada ayat yang menjadi berkat bagi kita berdua, boleh alami kekuatan bagi kami. Tentunya ini juga boleh dinyatakan bagi teman-teman semua yang ada di Gerakan Pembawa Sulu Kordops 2 Semarang, yaitu Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji nama Tuhan, semua boleh terjadi karena anugerah Tuhan. Dan sampai saat ini kami diberi sehat dan kuat. Itu semua karena berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Teman-teman Gerakan Pembawa Sulu yang ada di Semarang, teruslah giatlah melayani Tuhan apapun keadaannya. Pastikan bahwa Tuhan selalu baik di dalam setiap keadaan itu, dan lakukanlah itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa berkat-berkat dan anugerah Tuhan akan senantiasa dinyatakan, bukan hanya kehidupan pribadi kita, tetapi keluarga kita dan sanak saudara kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya.
Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh teman-teman Gerakan Pembawa Suluh Korps 2 Semarang. Piye kabare? Api-api wae yo, itu harapan Kak Letnan kepada kita semuanya. Dan melalui kesempatan ini Kak Letnan mengucapkan terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan kepada Kak Letnan untuk boleh berbagi kepada rekan-rekan Gerakan Pembawa Suluh Korps 2 Semarang tentang kebaikan Tuhan, tentang hal yang luar biasa yang mana segala sesuatu yang kita alami itu adalah seizin Tuhan. Sedikit berbagi kesaksian tentang apa yang sudah mungkin Kak Letnan alami dan teman-teman yang ada di Pusdiklat mengalami beberapa waktu lalu. Kami semua dan beberapa dari antara kadet harus terkapar COVID-19. Tetapi peristiwa ini membuat kami kembali melihat Tuhan. Peristiwa ini kembali membuat kami mengalami Tuhan yang hebat itu. Janjinya yang adalah ya dan amin, ternyata itu terjadi atas kehidupan bagi kami semua yang ada di Pusdiklat. Dan luar biasa malam hari ini itu mengingatkan saya kepada satu peristiwa yang dialami oleh hamba Tuhan yang ada di Alkitab, yakni Daniel. Sama, Daniel juga berada dalam situasi yang sulit, bahkan dia ada dalam bahaya maut yang hebat. Bahkan sebenarnya secara manusia dia sudah ada dalam maut itu, dimana karena dia tidak mau menyembah kepada raja, sehingga dia harus dijebloskan ke dalam tungku perapian yang bernyala-nyala bersama dengan ketiga rekannya. Ini hal yang luar biasa. Yang terjadi adalah api itu tidak membunuh mereka. Artinya mereka juga mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna menolong kehidupan mereka. Dan bahkan ada hal yang luar biasa di dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Ketika mereka kembali disuruh, dikatakan bahwa kami akan membebaskan kalian dari tungku perapian yang bernyala-nyala kalau kalian menyembah kepada raja. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-17 mereka katakan seperti ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Pada waktu itu Daniel disuruh untuk menyembah kepada patung. Tetapi luar biasa, dia dan teman-temannya tetap bilang, kalaupun Tuhan kami meninggalkan kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Dan yang luar biasa adalah Tuhan juga menyatakan kuasanya atas kehidupan Daniel dan ketiga temannya. Walaupun mereka ada dalam bahaya maut, tetapi mereka tetap mendapat penyertaan daripada Tuhan. Ini sama yang dialami juga oleh Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dan ini yang mereka alami, menolong kita semua anak-anak muda Tuhan hari-hari ini. Kalaupun situasi dan keadaannya sedang sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini, kita mau sama-sama meyakini bahwa sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun situasi-situasi yang ada mungkin membuat kita khawatir akan keadaan, akan pekerjaan, akan karir, akan rencana-rencana kita ke depan. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau kita senantiasa dekat menyembah dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap menolong kita. Maka Tuhan akan tetap memberkati kita. Maka penyertaannya, maka janjinya akan tetap jadi bagian teman-temanku GPS Korps 2 Semarang sekalian. Hari-hari ini, mari semakin kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun mungkin pelayanan kita hari ini hanya dalam bentuk streaming virtual seperti ini, tetapi lakukan itu
karena kita mengasihi Tuhan. Lakukan itu karena kita mencintai Tuhan dan kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan di tengah-tengah situasi apapun. Kita mau membuktikan kepada Tuhan bahwa walaupun keadaannya sulit, kita tetap bisa on fire dalam melayani Tuhan. Kita tetap bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kita akan melihat bahwa tangan Tuhan yang kuat tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan melihat bahwa penyertaannya sempurna menopang dan menolong hidup kita semuanya. Kiranya rekan-rekanku GPS Korps 2 Semarang semuanya, kita tetap memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Salam saya Letnan Jembris Sohoy. Biarlah kita semuanya tetap ada dalam lindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih untuk sharing dan renungan yang sudah disampaikan oleh teman kita Kadet Ferry dan Kadet Ica Walo, juga kepada Letnan Jembris. Terima kasih untuk setiap berkatnya yang sudah disampaikan. Terus semangat melayani Tuhan. Terima kasih untuk setiap motivasi-motivasi yang diberikan kepada kami. Bersama Tuhan kita boleh melewati semua musim di kehidupan kita, dan janji Tuhan ya dan amin. Ya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi teman-teman sekalian yang tadi belum sempat mengikuti live dari awal. Teman-teman bisa lanjut nontonnya di YouTube GPS Korps 2 Semarang. Di sana nanti banyak kegiatan dari GPS Korps 2 Semarang yang teman-teman juga bisa lihat. Dan minggu depan kita akan kembali berjumpa lagi di ibadah GPS online yang akan disiarkan di Facebook GPS Korps 2 Semarang. Juga bagi teman-teman sekalian yang rumahnya dekat dengan gereja ini, boleh mari datang ke tempat ini, kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan kita akan menantikan kejutan-kejutan lain lagi yang akan dibawakan di GPS Korps 2 Semarang. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan berdoa penutup dan berdoa berkat yang akan dibawakan oleh Kapten Harcemundung. Tempat dan waktu dipersilahkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Betapa Tuhan ajaib dan sempurna di dalam hidup kami. Rangkaian ibadah gerakan pembawa sulu malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan sudah memberkati. Terima kasih semua teman-teman yang mengambil bagian. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang juga terlibat langsung dalam acara ibadah ini, baik Letnan Jembris dan juga Kadet Ferry serta Kadet Ica yang telah memberikan kesaksian, memberi kekuatan iman kepada kami bahwa di tengah kesulitan yang mereka hadapi di pandemi COVID-19 ini, mereka boleh melihat luar biasa sempurna Tuhan di dalam hidup mereka. Kiranya ini menjadi kekuatan baru bagi kami, gerakan pembawa sulu yang ada di Korps 2 Semarang, bahkan semua yang bersama-sama beribadah melalui live streaming. Biarlah kami semakin mencintai dan mengasihi Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhan sempurna memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengakhiri semua rangkaian ibadah kami malam hari ini. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus memelihara, memberkati, menguatkan dan menopang hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.
Hai, kita jadi yang satu sudah, satu belum. Kita dihukum. Iya. Aduh, tangannya Rian ini Tangannya Rian lama sekali. Dihukum kita di depan. Haleluya.